Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Hutz Mansell. Beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutz sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi, yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan begitu-begitu saja, tanpa ada sesuatu yang memicu adrenalin sedikit pun. Hingga suatu malam kediaman Hutz didatangi oleh dua pencuri, yang mana Hutz berhasil memergoki mereka. Namun karena suatu alasan tertentu, Hutz pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. That's it? I use a debit card. Tak diduga, anak sulung Hutz pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu. Ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Hutz tiba-tiba memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun, Hutz justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. What the fuck, Dad? Alhasil, anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan Hutz, ditambah sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hutz sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si bontot yang masih kecil. Hey, Dad. Hey, kiddo. You scared? I was thinking the same thing. Tak cukup sampai di situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut, dan itu cukup membuat Hutz roasting. Tak hanya di rumah, di tempat kerjaannya pun ia harus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hutz berjaga-jaga. Everybody's safe, so Jesus. All right, safety's on. Ini adalah ayah mertuanya alias pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Hutz membeli perusahaannya ini. Karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertua ini berniat untuk pensiun. Namun karena harganya belum sesuai, Hutz pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dari rutinitasnya tersebut, Hutz ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama. Hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok si Hutz ini sebenarnya. Dan percakapan Hutz dengan seseorang di radio akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hutz tidak melakukan perlawanan di malam itu. Ternyata Hutz sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling yang profesional, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang yang receh, yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru. Dan itulah alasan kuat kenapa Hutz tidak melakukan perlawanan. Clear ya? Dengan semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang bisa Hutz lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran kita semua tentang siapakah sosok Hutz yang sebenarnya. Selepas pulang kerja, Hutz pun kembali ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah abah-abah, di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton video My Film Corp di televisi. You don't look okay. You okay? I'm okay. Hal itu terlihat dari lubang peluru di pintu keluar saat Alice akan Do you remember who he used to be, Hachi? I do. Saat pulang, Hutz pun berdiri di tempat di depan rumah, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarganya. Dan itu cukup membuat Hutz merasa sedih. Saat sudah masuk di rumah,
Istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika si Bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat emosi. Dengan cepat, Hutch pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu. Hutch pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutch di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun. Tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan dan kedatangan Hutch di sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun yang menarik adalah ketika salah satu pria melihat tato pada lengan Hutch, ia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Lo. Thank you for your service. You too, old-timer. Saat si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat-sangat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Tak membuang waktu lama, Hutch pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Hutch muncul seperti Baba Yaga alias The Boogeyman dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. Namun saat Hutch akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat bayi kedua pencuri itu menangis. Hutch pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus. Hal itu membuat Hutch seketika tersenyum karena akhirnya mendapatkan sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hutch pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar, lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas apa yang dilakukan oleh Hutch? Ya, dia akan menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you up. I got it. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 pemuda tinggi besar. Hutch yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya mengajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis dan itu sangat-sangat memacu adrenalin. Dan sampai sini sudah jelas bahwa Hutch adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan. Thank you. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch. Namun tanpa banyak pertanyaan, ia pun mengobati Hutch dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai ia tertidur lelap. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulian Kuznetsov atau biasa dipanggil Yuli. Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tak gagahnya dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka.
karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama, Yuli pun mendapatkan telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Karena adiknya terluka, Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hutch pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala dan tak lama mendapatkan panggilan telepon dari teman yang biasanya menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar oleh Hutch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia kaya dan berbahaya, yakni si Yuli. Untuk mencari informasi mengenai Yuli, Hutch pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, entah siapa itu. Sekilas sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah memperkerjakan Hutch di masa lalu. Setelah melihat dokumen penting tentang Yuli, Hutch pun sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah kagetnya si staf tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu. Sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Sampai segitunya loh. Saat Hutch dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan. Ia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat, Hutch meminta agar mereka untuk masuk ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911. Ketika pasukan Yuli masuk, Hutch membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hutch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan, Hutch pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling, yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat begitu banyak jasad bertebaran, kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun kembali bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hutch yang low profile pun memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali normal. Setelah sang istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya masa lalu. Kalau di sini saya juga punya koin emas yang isinya itu coklat. Tapi kalau di sini Hutch punya emas batangan. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Yuli, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari sang Yuli. Dan Anda akan benar-benar terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik, ketika ayahnya yang sudah tua ternyata lebih berbahaya dan lebih dari yang dibayangkan.
see Bobby and you, and I see them blue tonight. Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Yuli, Hutch pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun Hutch yang sudah tidak peduli lagi pun dengan cepat memukul perut si adik ipar yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan. Deal. Now get out of here. Di sisi lain, Yuli pun cukup dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas. Ditambah dengan salah satu anggota pasukan tersebut adalah asisten kesayangannya. Yuli pun mengarahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell sendiri. Hutch sendiri sedang terlihat mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana. Itu menyiratkan satu hal bahwasanya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalunya. Tak hanya itu saja, Hutch membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana itu tentu membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila adalah setelah si Hutch menghancurkan bisnis Yuli, Hutch pun dengan berani nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, di mana kita bisa melihat dia sedang asyik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Namun di balik semua tindakan gila dan nekatnya itu, Hutch ternyata memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja yang membuat Yuli meminta untuk semua orang untuk keluar dari sana. Tak banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkap tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya, hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli. Hutch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang dilakukan dengan Yuli, hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya. Jangan salahkan Hutch jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di dalam mobil, dan sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus adalah anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch, yaitu si Harry. Namun bukan itu kejutannya. Karena tiba-tiba, si ayah Hutch yang sudah aba-aba ini ternyata ikut menolongnya. Mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia jahat ini. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung dari jarak dekat. Salah satu anak buah Yuli yang berhasil masuk ke dalam, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun Hutch tetaplah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan dingin yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Yuli yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak. Dan jangan anggap ini adegan dramatis dan berakhir menyedihkan, karena dengan segala kebrutalan, si Hutch pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di wajah si Yuli hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah ini berakhir,
Hutz pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 orang polisi, di mana mereka berdua sangat dibuat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut dan seolah tak percaya jika Hutz telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon, disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya sangat penting. Entah siapa itu, namun yang mengejutkan adalah mereka berdua malah meminta maaf menangkap Hutz dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya atau uang suap seperti polisi pada umumnya. Dan saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Hutz pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Tamat. Ending yang cukup membrutalkan. Setelah Hutz diinterogasi, terus si Hutz dan sang istri sedang mencari rumah baru. Terus si sales rumahnya mendapat telepon dari orang yang tak dikenal dan ternyata itu untuk si Hutz. Jadi siapa sih ini sebenarnya si Hutz ini? Kemungkinan besar adalah seorang agen, tapi agen di atas agen, yang mana tugas dia adalah untuk membereskan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh agen biasa. Ya semacam pembersih lapangan lah. Oh iya, hampir lupa. Ada scene setelah kredit title di mana ayahnya Hutz dan adik angkatnya sedang dalam perjalanan membawa banyak sekali senjata berat. Kayaknya bakal ada film keduanya deh. Wah, pasti seru sih ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pendiam bukan berarti penakut, pemberani belum tentu berani. Saya dan tim My Film Corp pamit undur diri. Bye-bye.